Gus Wahid, yang saya hormati para senior, dan khusus Prof. Edi Suaidi Hamid. Saya teringat karena punya kemandirian. Prof. Edi Suaidi Hamid itu ketika ke Madinah ditutup. Tapi karena ada Prof. Edi Suaidi Hamid, maka diperintahkan oleh pemerintah di Madinah itu supaya dibuka. Jadi masjid yang sedemikian besar itu pernah hanya dimasuki oleh 11 orang. Satu diantaranya adalah Prof. Edi Suwaidi Hamid. Jadi tidak susuan di apa namanya raudhoh itu, tapi raudhoh yang luas itu dipakai untuk tiduran itu oleh Prof. Edi Suwaidi Hamid, lalu oleh Pak Adi Sasono, Pak Yahya Muhaimin almarhum. Nah, saya ikut waktu itu. Itu karena ada kemandirian saya kira itu. Lah dalam ini tugas saya itu mensarah Prof. Edi Suhaidi Hamid. Mensarah apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga oleh Prof. Edi, tentu saja seperti itu. Kalau tadi saya catat itu bahwa dengan beragama Islam itu kita harus kuat, begitu kata Gus Wahid. Tapi umat Islam yang digambarkan oleh Prof. Edi di data-data itu kok mengerikan sekali. Sumbangan umat Islam kepada kehidupan dunia ini sangat kecil. Lalu dikatakan oleh Gus Wakid kita itu harus mengenal Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita belum mengenal Tuhan sehingga tidak tahu sifat-sifat yang harus dimiliki sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan itu. Kalau kita mempelajari tauhid itu kan Tuhan itu kan mempunyai sifat kodrat, kuasa, lalu irodat, lalu ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat itu. 7 sifat Tuhan itu. Kalau kita membaca di surat An-Naziat ayat 9, ayat 40 itu, di sana kan dikatakan wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu saya kira ayat ini penting sekali kita renungkan itu. Bahwa orang-orang yang di terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan wa amma man khofa maqama rabbihi itu diterjemahkan dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Saya kok mengartikan, ya itu bolehlah diartikan seperti itu. Tapi kalau misalnya itu dimaknai bahwa orang-orang yang takut akan apa man khofa, takut maqama rabbihi, ya, takut makom Tuhan, takut sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang ada pada diri kita ini. Tadi ada sifat Tuhan, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu kan sifat Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari sifat-sifat itu, sifat mulia Tuhan itu juga ada pada diri kita. Dan kalau kita merasa takut karena ada sifat Tuhan yang tidak boleh diabaikan, tetapi harus dirawat, dipelihara, maka kita akan menjadi kuat. Dan kalau kuat seperti yang disampaikan oleh Gus Wakid tadi, kita menjadi mandiri dan kita menjadi menang. Sifat Tuhan dan itu ada sifat Tuhan itu ada pada diri kita yang disebut dengan kotirun, muridun, hayun, alimun, samiun, basirun, mutakalimun. Jadi kita ini sebetulnya tidak punya kuasa, tetapi diberi kuasa. Kita ini sebetulnya tidak punya keinginan, tapi diberi keinginan oleh Tuhan. Kita ini tidak hidup, tapi dihidupkan.
Kita tidak punya ilmu, tapi diberi ilmu. Maka lalu alimun. Kita sebetulnya tidak mendengar, tapi diberi pendengaran. Makanya lalu kita, sifat Tuhan ada pada diri kita itu adalah samiun, basirun, melihat. Lalu mutakalimun adalah kita bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi ini. Manakala itu surat Naziat ayat 40 itu kita pahami bahwa kita hendaknya memelihara makom Tuhan yang ada pada diri kita itu, maka mestinya kita ini harus bagaimana menjadi diri kita ini kuasa, diri kita kuat. Agar kuat itu apa? Nah, di kajian-kajian tauhid itu bahwa agar kuat itu maka kita harus punya otak yang cerdas, punya tulang yang kuat, punya urat yang lentur. Nah, tiga hal inilah yang menjadikan kita ini menjadi kuat. Karena itu maka dengan pendidikan Islam itu mestinya pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tauhid, akidah, akhlak, tasawuf, fikih, bukan itu. Tapi pendidikan Islam itu adalah bagaimana menjadikan peserta didik itu kuat agar lalu berkuasa. Kita tidak berkuasa tapi diberi kuasa. Ialah qadirun. Agar kuat, kuat. Urat kita itu harus kita latih agar itu lentur dan mempunyai otak yang cerdas, mempunyai itu tulang yang sifat Tuhan yang drone itu tadi. Begitu juga muridun. Kita tidak punya keinginan, tapi diberi, kita latih itu keinginan-keinginan kita. Kalau agar kodirun itu adalah otak, tulang, dan urat, kalau keinginan itu sebetulnya ada pada daging, lalu kulit dan bulu itu yang mengembangkan. Kalau kita mempelajari ilmu ilmu ketuhanan itu adalah seperti itu. Lalu juga alimun, alimun itu letaknya di mana? Letaknya itu adalah di hati. Maka hati kita ini kita latih, kita tumbuh kembangkan agar kita mempunyai ilmu. Ada ilmu indallah, ada ilmu fis sudur itu kan. Menjadi jelas sekali. Lalu khayun, kita punya kalau Allah hayat ya hidup, tapi kalau kita dihidupkan makanya lalu khayun. Di mana letaknya? Itu ada di jantung. Di jantung. Lalu samiun, itu ngabasirun, itu ada di mata. Lalu mutakalimun. Jadi ada 7 aspek ini harus kita rawat sebagai bentuk daripada kita ini, bentuk kita ini takut. Man khofa maqama rabbihi itu adalah takut sehingga mengembangkan 7 aspek yang ada pada diri kita ini. Yang ada pada diri kita ini ada 7 aspek yang seharusnya kita rapat. Itulah sebetulnya sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Kalau ini kita kenali, Gus Wahid, maka lalu kita tumbuh kembangkan. Tatkala kita belajar tentang Islam, maka belajarlah bagaimana mengembangkan, merawat 7 makom makom Tuhan yang ada di dalam tubuh kita ini. Ialah yang pertama tadi adalah merawat otak, tulang, dan urat, merawat bagaimana agar keinginan kita itu tumbuh, kita punya cita-cita, cita-cita menjadi hebat di muka bumi ini, dikatakan oleh Gus Wakil sebagai khalifah, maka lalu kemudian bagaimana agar daging kita ini, agar kulit kita ini, agar bulu kita ini menjadi terawat sehingga lalu melahirkan keinginan-keinginan positif untuk menjadi khalifah fil ardi itu. Lalu kemudian juga khayun, nah, itu apa namanya, si yang di mana letak makom Tuhan yang ada pada diri kita ini,
itu adalah di jantung. Alimun ada di dalam hati. Yang disebut di dalam agama kita itu adalah ilmu indallah wa ilmu fis sudur. Ilmu fis sudur wa ilmu indallah. Nah ini kan luar biasa. Sementara ini umat Islam di seluruh dunia ini saya lihat kurang peduli kepada urusan-urusan makomul apa namanya. Tadi saya katakan makom robihi an itu tadi makom yang Tuhan yang ada di dalam tubuh kita ini belum kita rawat, belum kita tumbuhkan. Pendidikan Islam belum mengarah kepada situ. Coba andaikan 7 kekuatan ini. Kalau sifat Allah itu kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor. Lalu sifat Tuhan yang ada pada diri kita ini. Kita tumiun, basirun, mutakalimun ini. Kita kembangkan, maka ini akan menjadi luar biasa. Nah, rupa-rupanya, rasa-rasanya, sehingga lalu kita menjadi ketinggalan, tidak saja di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia umat Islam ini, mungkin perlu kita melakukan perenungan ulang, Gus Wahid, bahwa yang namanya agama itu adalah ngurus ruhani ini. Tapi ruhani ini ada di dalam tubuh, yang di dalam tubuh itu ada makom Tuhan yang harus dirawat. Yang tubuh inilah sebetulnya dalam konteks pendidikan juga harus dilatih. Kalau urusan-urusan rohani itu adalah kita ngikut saja aluna aniru kuliru min amri robi. Manakala kamu tanya tentang ruh itu adalah urusan Tuhan. Tapi urusan-urusan yang bersifat jasmania seperti ini, yang sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita itu harus diurus, harus dilatih, maka melatihnya adalah lewat pendidikan ini. Dan pendidikan Islam di mana-mana rasanya itu kalau itu ada pelajaran agama biasanya ya akidah, akhlak, tasawuf, lalu bahasa Arab ini fikih bahasa Arab. Sementara sesungguhnya kalau mengikuti surat An-Naziat ayat 40 ini 41 ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada sifat-sifat Tuhan. Nah, yang saya sebut makom robbihi, gitu kan? Makom Tuhan yang ada pada tubuh ini, yang itu kita juga harus pelihara. Wanaha nafsa anil hawa, agar kita tidak sembrono ngurusi hal-hal yang kira-kira tidak perlu, yang bersifat hawa nafsu, tetapi ini ada arahan seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini mempunyai semacam kesediaan untuk mengkaji kembali dan juga untuk mereformulasi kembali pendidikan Islam. Sehingga lalu dari sisi spiritual kita itu terawat dengan bagus untuk membina akhlak yang ada di dalam hati. Tetapi dari sisi jasmaniah, yang jasmani itu adalah kendaraan ruh yang ada di dalam tubuh itu juga terawat dengan bagus. Tubuh kita itu kita andaikan mobil itu bukan hanya Avanza, bukan lalu semacam apa Innova, tetapi adalah mobil yang punya kecepatan jauh lebih tinggi atau mungkin juga kalau dinamain sekarang mungkin bukan hanya tubuh yang diandaikan mobil, tetapi juga pesawat udara. Kalau kita itu punya menjadi pun yang canggih, maka 7 sifat Tuhan, 7 sifat Tuhan. Qadirun, muridun, hayyun, alimun, samiun, basirun, mutakalimun yang ada pada tubuh kita ini, itu perlu diasah. Dan kalau kita kuat, seperti yang dikatakan oleh Prof. Edi Suwaidi tadi, Singapura tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya alam, tapi punya sumber apa namanya SDM, sumber daya manusia. Yang sumber daya manusia itu adalah mengikut sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita, maka kita kaya SDA, tapi sekaligus juga kaya SDM. Nah, kalau ini ditumbuh kembangkan oleh para pelaku-pelaku pendidikan Islam di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia,
maka data-data yang diungkap oleh Prof. Edi Suwaidi ini bisa dirubah secara total. Prosentasenya menjadi tinggi, lalu Islam tidak saja lalu dilihat di berbagai negara yang di situ agama tidak ada, tetapi Indonesia juga akan menjadi apa namanya dari sisi jumlah banyak, dari sisi kualitas banyak, dan kalau itu dipelopori di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi tempat tujuan belajar bagi anak-anak muda di seluruh dunia ini. Luar Pikiran biasa. saya kok begitu Gus Wahid. Masya Jadi Allah. saya bersumber dari surat An-Nasiat ayat 40, wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Luar Kita biasa. tidak saja sukses di dunia ini, tapi juga akan fa'inna di dunia hebat, hasanah, di akhirat juga hasanah. Karena itu harus ada keberanian memaknai kembali gimana sesungguhnya ajaran Islam yang sebenarnya itu. Kurang lebih mohon maaf Gus Wahid, terima kasih dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.